Ku rasa hancur congkakku dan harta hilang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Kita menyanyi bersama-sama NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, kasih besar. Kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena di dalam tuntunan penyertaan-Mu lah kami masih diberikan waktu dan kesempatan sebagai pria kombapa Jemaat Gemim Sion Madidir Ure dari kolom 1 sampai kolom 28 untuk boleh ada bersama-sama di tempat ini. Dalam kami beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami akan membaca, merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kekayaan hikmat-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami baca renungkan saat ini, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, terlebih dalam tanggung jawab kami sebagai imam. Ketika kami hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami masing-masing, ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah, karena kami yang beribadah saat ini telah sedia untuk membaca merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filemon pasal 1 ayatnya yang keempat sampai dengan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, orang masih memberi diri dalam persekutuan yang beribadah. Karena masih banyak juga yang belum mau memberi diri dalam persekutuan yang beribadah, termasuk ibadah pria kombapa, sebagaimana yang torang beri di malam hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, berbicara kehidupan bersama memang tidak terlepas dari apa yang dinamakan gesekan dalam kehidupan bersama. Sehingga seringkali kita mengatakan lebih baik baku jauh, yang penting baku baik, daripada baku dekat kau baku marah terus. Tetapi mari kita lihat bahwa betapa pentingnya satu kebersamaan
di dalam mencapai satu tujuan bersama lewat satu persekutuan. Misalnya, kita sebagai pria kumbapa jemaat Gemim Sion Madidir Ure mencapai apa yang menjadi program yang kita putuskan bersama. Kalau yang bekerja hanya penatua dan juga komisi yang ada wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, maka pasti program itu tidak akan berjalan. Tetapi program itu ketika ditopang oleh seluruh anggota pria kumbapa yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 28, maka pasti apa yang menjadi tujuan dari program-program yang ingin dikerjakan akan tercapai, terlaksana, karena ada kebersamaan. Sehingga ada peribahasa bilang dalam kebersamaan, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya. Jadi ketika kita bersama-sama, hal yang berat sekalipun dapat kita lewati. Nah, dan berbicara tentang kebersamaan dan gesekan, maka bagian firman Tuhan saat ini surat Paulus kepada Filemon untuk membangun kehidupan bersama dalam mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Yang tadinya ada dua pribadi yang ada problem sedikit, yaitu Filemon yang adalah tuan dan Onesimus yang adalah hamba atau pekerja. Jadi Onesimus ini bekerja kepada Filemon, tetapi ketika dia bekerja, dia pencuri. Dia mengambil dari Filemon, kon dia lari, meninggalkan Filemon. Nah, di dalam pelariannya dia berjumpa. Nah, di sini tidak dijelaskan sampai bagaimana kon dia baku dapat dengan Paulus dalam penjara. Nah, ketika mereka berjumpa antara Onesimus dan Paulus, Onesimus terbuka tentang keberadaannya dan mau mengakui setiap kesalahan yang telah dia buat dan mau untuk bertobat, berubah. Kalau di MTPJ dia pakai bahasa 180 derajat. Kalau orang, saya hanya membaca sekilas, kalau 180 derajat berarti dia akan ada pada titik yang sejajar. Karena kan kalau 180 kan setengah lingkaran, toh 361 lingkaran. Berarti kalau dia 180, walaupun dia berpindah tempat, tetapi dia sejajar antara kiri dan kanan. Nah, berarti kalau dia berubah 180 derajat, berarti dia cuma berpindah tanpa, masih sejajar, berarti masih sama. Makanya saya berpikir, oh berarti harus pakai konteks 90 derajat. Kalau 90 derajat, dia titik berbeda dan tidak sejajar. Nah, ini Onesimus sadar dan melakukan pembaruan diri. Dia mau untuk bertobat secara sungguh-sungguh dan memberi diri dalam pelayanan untuk pekabaran Injil. Dan ketika Paulus menerima akan apa yang menjadi maksud hati dari Onesimus, maka dia menjembatani antara Onesimus dan Filemon agar terjadi kesepakatan untuk berdamai. Gitu kan? Sama dengan sekarang yang lagi hot-hot, invasi Rusia ke Ukraina. Nah, belum ada titik temu. Masih mau cari siapa di jembatan yang pas, yang akan memediasi, yang akan menjadi mediator agar supaya terjadi perdamaian. Nah, dari firman Tuhan ini ada 3 pribadi yang mau ditonjolkan, yaitu yang pertama Paulus, Filemon dan Onesimus. Yang pertama Paulus menonjolkan satu sikap bahwa dia menjadi seorang mediator yang baik, yang membawa kesejukan bagi dua pribadi yang bertikai.
Jadi sekali lagi Paulus ini menjadi mediator. Tahu mediator? Memediasi. Yang mau kasih baku dapa. Kalau mediator dengan maklar beda. Tuh. Kalau maklar dia mark up DP harga. Kalau yang tuang bilang pokoknya ngana store pak kita 150, maklar bagi 100 berapa? 180 biasa. Dia mark up 30. Atau bahkan ada yang dia mark up sampai 200. Nah, beda, kalau mediator, dia cuma kasih baku dapa, itu cerita. Supaya ada perdamaian, ada keselarasan, ada saling menerima satu dengan yang lainnya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa mediator ini yang menjembatani antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga terjadi kesepakatan dan berdamai. Nah ini Paulus yang mengirim surat kepada Filemon. Ya, jadi Paulus yang menjembatani ini cerita antara Onesimus dan Filemon supaya dorang baku dapa. Nah, berbicara tentang menjembatani sama dengan kalau di masa lalu, ini kan bapak-bapak rata-rata yang bapak-bapak 40-an tahun ke atas bisa angkat tangan. Coba, 40-an tahun ke atas, 40 ke atas, 40 plus lah. Jangan 40 ke bawah, karena ada yang 40 ke bawah tuh. Banyak kan? Nah coba orang mundur lagi ke belakang, orang mengingat masa-masa orang berkirim surat dulu. Pernah berkirim surat toh? Menulis, waduh. Walaupun dia pakai itu kertas merah muda wangi sekali. Aduh, memang biar, dia bilang biar ini cewek ini mau tolak tetap mau terima. Lantaran baru mau buka, aduh wangi sekali itu surat. Sasa parfum satu botol dia silang di apa kan kali so babu puyar sedikit karena dia semprot dengan parfum. Nah, ketika orang menulis surat dan akan memberikan surat rata-rata nyana ada yang kasih secara langsung. Toh? Orang pakai apa? Perantara. Jembatan. Sehingga dulu kan ada lagu bilang jembatan jadi tiang karena udah kasih jembatan ganti itu surat. Ternyata jembatan yang diuntungkan di sini kan. Nah, tapi dalam konteks bacaan firman Tuhan ini, nak tukar ini surat ini. Jadi sampai Pak yang bersangkutan. Saya hanya mengantar saja supaya orang begini kok DP model. Nah, ketika surat ini tersampaikan kepada Filemon, maka kita melihat di sini bahwa ternyata ada penerimaan yang baik dari Filemon. Dari tiga pribadi ini, yang pertama Paulus menjadi perantara yang baik antara Onesimus dan Filemon. Onesimus menjadi pribadi yang cepat sadar dan bertobat dan memberi diri untuk Tuhan. Dan Filemon menjadi pribadi yang mau menerima dan mengampuni. Dari tiga pribadi yang melakukan sifat yang luar biasa ini, apa yang menjadi dasar mereka? Yaitu Yesus Kristus yang dihadirkan dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus Kristus hadir dalam pribadi lepas pribadi mereka, maka ada rasa untuk membangun kehidupan bersama, ada rasa yang mau untuk menyadari kesalahan dan hidup di dalam Tuhan, dan ada rasa yang mau menerima dan mengampuni satu dengan yang lainnya. Inilah kehidupan ketika Kristus hadir dalam kehidupan mereka. Maka hal yang sama pun mau dikatakan bagi kita sebagai pria kumbapa masa kini, bahwa ketika Kristus ada dalam setiap pribadi kita, maka kita akan menjadi pribadi yang akan mendatangkan kesejukan bagi orang-orang dimanapun kita pergi dan berada. Kita akan menjadi pribadi yang mau mengampuni. Kita akan menjadi pribadi yang cepat untuk mengakui kesalahan. Karena berbicara minta maaf adalah hal yang sulit untuk dilakukan orang-orang masa kini. Dan mengakui kesalahan adalah hal yang paling berat untuk diakui. Contoh misalnya, orang dapaloku bapancuri, tangkap tangan, tetap dia mengaku nyanda, kita nyandak bapancuri. Dia nyandak akan mengaku. Orang yang kedapatan melakukan kesalahan sekalipun, dia tidak akan mengaku. Nah ketika ada
di dalam Kristus kita berani untuk mengakui bahwa iya saya salah. Dan hidup dalam pertobatan yang sungguh dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Seperti Onesimus, sadar, memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan Filemon mengampuni. Orang tidak menyimpan dendam. Di pembacaan minggu depan berbicara tentang hal itu, tidak mendendam kepada sesama kita. Jangan orang bilang suka saya maaf pada dia. Mari kita lesuni mau bicara dengan dia. Berarti orang masih menyimpan akar pahit dalam hati. Nah, bapak-bapak yang dikasihi diberkati Tuhan. Dengan demikian dari firman Tuhan ini mengajak kepada kita, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara ini. Sehingga benar-benar Kristus merubah kehidupan kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Amin. Sehingga dimanapun orang pergi dan orang berada, orang jadi berkat. Karena orang mampu mengampuni, orang mampu menerima orang-orang yang ada di sekitar orang. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bersyukur kami untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan bersama-sama di malam hari ini dalam persekutuan bersama Prekombapa Jemaat Gemim Sion Madidir Ure. Mampukan kami bukan hanya sekedar mendengar firman-Mu saja, tetapi juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terlebih kami mampu untuk memberikan keteladanan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa, untuk persekutuan Pria Kombapa Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, Engkau memberkati mulai dari penatua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, bahkan juga UPK Bipra yang ada di kolom-kolom dan seluruh pria Kombapa yang ada di kolom 1 sampai kolom 28. Diberkatilah kami dan mampukan kami untuk selalu memberi diri dan waktu kami untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, sebagaimana yang kami lakukan pada malam hari ini. Dan juga akan terus kami lakukan di hari-hari selanjutnya, ketika kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan melakukan karya kami di dalam dunia ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan pria Kombapa yang tidak sempat hadir beribadah di malam hari ini oleh karena berbagai-bagai halangan yang mereka alami, ataupun mereka yang sedang masih bekerja, mereka dalam keadaan sakit Engkau pulihkan Tuhan, dan mereka yang masih dalam keadaan hati yang gundah gulana, biarlah Tuhan yang akan menetapkan
hati mereka, menggerakkan mereka untuk mau datang, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan sebagaimana yang kami lakukan saat ini. Karena lewat persekutuan yang beribadah seperti ini, iman percaya kami semakin terus dibentuk di dalam Tuhan. Dan kami akan semakin kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang ada dalam berbagai tantangan dan persoalan kehidupan yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami sebagai Rekom Bapa, sebagai pemimpin yang ada. Kami berdoa ya Bapa untuk segala program-program kerja yang akan kami laksanakan. Sebagai Rekom Bapa di Jemaat Gamim Sion Madidir Ure, tetapi juga ketika dalam beberapa hari ke depan akan dilaksanakan pemilihan Penatua Rekom Bapa sesinode Gemim, biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati setiap proses dan persiapan-persiapan yang ada, agar semua dapat terlaksana, berjalan dengan segala baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Siapapun yang terpilih, berarti dia yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan tanggung jawab sebagai Penatua Rekom Bapa Sinode Gemim. Dan juga kami berdoa ya Bapa, bagi kami dalam segala usaha kerja kami, mata pencarian yang terus kami upayakan, apapun itu yang berkenan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk mengelola setiap berkat Tuhan dengan segala baik, dan menggunakannya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan mampukan kami juga untuk selalu bersyukur atas setiap apa yang Tuhan boleh beri, percayakan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Seluruh keberadaan kehidupan kami, kerja pelayanan Rekom Bapa Jemaat Gamim Sion Madidir Ure, biarlah selalu ada di dalam pengaturan tangan kasih Tuhan. Dan sebentar setelah kami selesai beribadah, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai ya Bapa, agar kami boleh ada di rumah di tempat tujuan kami, dalam keadaan yang selamat sejahtera diberkati Tuhan. Juga Engkau memberkati mereka yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah di malam hari ini. Penyelenggara, Engkau berkati mereka Tuhan. Juga pemain musik, petugas live streaming, dan juga Panji Yosua yang memberi diri untuk hadir, tapi juga untuk menjaga gereja, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Demikian juga kostor yang ada. Dan inilah yang menjadi doa syukur permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat, sumber berkat, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita untuk berdiri, mengakhiri ibadah ini, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian ibadah, disilahkan duduk, dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Kadim 2.